apa yang sudah saya lakukan itu terbukti. Pertama, bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP. Yang dulu disanggah oleh PDIP juga. Orang yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden itu saya. Ganjar memang tidak punya gagasan. Dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Jadi petugas Ya, ini yang tidak pantas untuk memimpin Republik ini. ini muncul wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat Abang, Bang? Pertama, sikap saya akan undur diri dan bubarkan Prabowo Mania. Kan saya berjuang itu membuat yang namanya Prabowo Mania untuk mendukung beliau sebagai presiden, bukan sebagai wapres. Apakah menurut Abang wacana ini masuk akal atau tidak, Bang? Dengan Tidak masuk beberapa akal lah. pertimbangan bahwa ini Rasionalitasnya apa? Nggak ada. ya, Oke, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan selamat untuk Mas Ganjar karena telah dicapreskan dari PDIP. Kedua, saya juga mengucapkan kepada PDIP mencalonkan Mas Ganjar. Artinya selama ini sikap saya dan apa yang sudah saya lakukan itu terbukti. Pertama, bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP. Yang dulu disanggah oleh PDIP juga. Tuh. itu ya, Ini Bang. harus digarisbawahi ini. Harusnya PDIP berterima kasih. Pendukung Ganjar juga terima kasih. Karena orang yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden itu saya. Respon saya terhadap pencapresan Mas Ganjar sebetulnya tidak ada yang luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan. Dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Nah, kita butuh pemimpin nanti petugas rakyat bukan petugas partai gitu. Jadi saya rasa nanti pemilu 2024 nanti itu ada kekuatan petugas rakyat dengan petugas partai. Kita lihat dua kekuatan ini mana yang bisa memenangkan di 2024 nanti. Apalagi kalau kita lihat PDIP ini kan masih pede dengan gayanya bahwa dia akan bisa mengulangi sejarah 2014 dan 2019. Dan itu hal yang tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan hal itu tidak mungkin bisa terjadi di 2024. Apalagi kita lihat sikap Mas Ganjar yang sedikit pelintat pelintut. Pertama dia ketika ini kasus 20 ini ada data-datanya pernyataan-pernyataannya. Dia menolak tim Israel, kemudian setelah ditolak lantas dibatalkan, dia mengucapkan nyesal. Kemudian ada wawancara beliau lagi di salah satu podcast, dia bilang tidak menyesal. Artinya apa? Orang ini punya tanggung jawab. Ketahuan banget kualitas Mas Ganjar itu sosok ya petugas, nggak lebih dari itu. Jadi paling pantas emang dia bilang petugas saja. Ini petugas, bukan calon presiden, ini petugas gitu loh. Jadi petugas Ya, ini yang tidak pantas untuk memimpin republik ini. Namanya ya. petugas. Nah, petugas partai itu hanya di negara-negara kayak komunis dan sebagainya gitu. Tapi sekali lagi tetap saya menghormati keputusan itu, tapi tetap saya menolak yang namanya petugas partai. Saya ingin Oke. saya akan memilih ke depan itu adalah petugas rakyat, petugas bangsa dan petugas demokrasi. Bang, apa maknanya buat Abang kehadiran Pak Jokowi di dalam pengumuman pencapresan Pak Ganjar Pranowo oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin, Bang? Kehadiran Pak Jokowi buat Abang apa maknanya? Gue kalau saya marah-marah, bisa tak usah lah. Ya udah, ya dia sebagai kader partai aja kali, lebih dari itu. Dia kader partai, karena kan dia tidak sebut eh, apa ketika deklarasi Ganjar kemarin di Batu Tulis itu kan dia tidak sebut status dia sebagai presiden. Nah, itu saya marah. Itu penghinaan terhadap institusi negara sebetulnya. Karena kemanapun dia sebelum dia selesai posisi jabatan kepresidenannya disebut harus disebut jabatan presidennya. Gitu. Kemarin kan Ya, tidak. Dan itu ya. kita lihat ini bentuk penghinaan dan makanya kenapa ke depan nanti saya tidak mau memilih Mas Ganjar. Ya kayak, saya nggak butuh apa yang namanya petugas partai. Saya butuh pemimpin. Gitu. Ketahuan kan namanya petugas partai dia rendahan berarti orang ini rendahan. Ya, Bang, ini muncul wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat Abang, Bang? Pertama sikap saya akan undur diri dan bubarkan Prabowo Mania. Maksudnya gimana, Bang? Ya saya bubarkan lah ngapain orang kan saya berjuang itu membuat yang namanya Prabowo Mania untuk mendukung beliau sebagai presiden bukan sebagai wapres. Ya. Apakah menurut Abang wacana ini masuk akal atau tidak, Bang? Dengan Tidak masuk beberapa akal lah. pertimbangan bahwa ini Rasionalitasnya apa? Nggak ada. ya,
Gitu loh. Soal elektabilitas, Pak Prabowo punya elektabilitas. Soal kematangan politik, Pak Prabowo punya kematangan politik. Soal gagasan, Pak Prabowo punya gagasan. Apalagi gitu loh. Soal keberanian, beliau berani. Soal NKRI, sangat NKRI. Soal ideologi Pancasila, sangat Pancasilais. Jadi Lalu apa menurut yang kurang dari Prabowo? Oke, Bang, kalau boleh saya tanya Bang, apa sebenarnya kekuatan Prabowo Subianto nanti ketika dia maju sebagai capres untuk berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Bang? Pertama, kekuatan Prabowo adalah kematangan beliau dalam berpolitik. Kedua, kematangan beliau dalam merawat Indonesia dan NKRI. Kematangan beliau dalam menjaga demokrasi. Tuanya kan orang sering menyerang Prabowo itu soal umurnya berkali-kali, aus kekuasaan dan sebagainya. Beliau buktikan bahwa beliau sosok yang sangat matang dalam berpolitik. Karena kita butuh orang yang punya kematangan, bukan orang-orang instan untuk memimpin Republik ini. Ini kan instan semua banyaknya orang-orang ini. Prabowo itu sudah matang menurut pandangan saya dalam Ya, berpolitik, dalam bernegara dan sebagainya. Apa yang kurang dari Pak Prabowo? Jabatan, kemudian harta, apa? Dia cuma ingin mendedikasikan hidupnya hanya buat bangsa ini, udah nggak lebih. Dia udah nggak butuh. Kalau tanya perempuan ya beliau sudah, saya rasa udah umur ya. Gitu. Kedua, kalau ditanya soal kekuasaan, dia udah berkali-kali yang namanya berinteraksi dengan kekuasaan. Soal uang, dia sudah kaya, gitu loh. Cuman satu utang dia buat Republik ini, dia mendedikasikan hidupnya buat bangsa ini. Udah, itu kita percayakan saja. ya, Bang. Faktanya Abang dulu sempat mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang membuat Abang dulu memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, Bang? Dulu. Mau jawaban sebenarnya? Ya. Jawaban sebenarnya karena saya menolak 3 periode. Hmm. Untuk Gitu ya. mendandingi 3 periode, kita harus melalui mekanisme demokrasi. Ya. Saya mendukung Mas Ganjar sebagai presiden untuk 2024. Artinya apa? Mekanismenya kan sangat demokratik melalui mekanisme pemilu. Itu. Hmm. Dan akhirnya itu menjadi backfire buat saya. Akhirnya semua anak-anak monster, para milisi-milisi pendukung Jokowi menyerang saya. Tapi itu nggak pengaruh untuk saya. Saya harus Hmm. tetap tegak lurus terhadap cita-cita dan perjuangan saya. Hmm. Itu ya Bang ya, Ya, dulunya. ya, 3 periode, lantas perpanjangan presiden, kemudian wapres, kemudian penundaan pemilu, dan 4 opsi ini adalah musuh nyata demokrasi. Nggak mungkin dong pernah apa yang pernah saya perjuangkan di 98 soal demokrasi, lantas pembatasan kekuasaan eksekutif, kemudian saya jilat kembali, itu nggak mungkin. Sama halnya saya mendukung Mas Ganjar, kemudian saya tarik diri, kemudian saya sudah dukung Ganjar lagi, itu hal yang nggak mungkin juga. Secara etik Ya. politik dan demokrasi itu tidak bagus. Saya tidak Tugas kita gini aktivis adalah mengedukasi publik, mengedukasi rakyat, gitu loh. Bahwa konsistensi, integritas itu penting dalam sebuah perjuangan. Soal menang atau terpilih atau tidak itu kan persoalan mekanisme demokrasinya, itu persoalan rakyat nanti memilih atau tidak. Saya tidak Ya. sebagai penentu. Tapi tugas kita yang hari ini punya kesempatan untuk menyampaikan di media, mengedukasi, gitu loh Mas. Saya mau Ya. mendukung siapapun, kayak nanti mau dukung Anies, kayak mau dukung siapa, itu kan hak politik saya, nggak boleh diintervensi. Nah orang Ya. kadang-kadang, ini yang kalau semua nanti digagal menang, yang timbul para milisi, gitu loh. Kita mau yang Ya. timbul nanti orang-orang yang paham tentang demokrasi, ini diedukasi, demokrasi ini penting. Jangan kita cuma slogan tentang Pancasila, slogan tentang NKRI, tapi cara berpikirnya sangat fasistik. Itu saya nggak mau. Dulu Ya. kita pernah melawan di 98 itu yang namanya kelompok Pam Swakarsa. Itu adalah entitas yang diciptakan oleh kekuasaan. Nah hari ini, relawan-relawan ini bisa menjelma menjadi monster yang kayak Pam Swakarsa begitu. Dan itu yang saya tidak mau. Gitu. Hmm. Walaupun itu teman-teman saya semua. Walaupun di Ya. PDIP itu banyak mentor-mentor saya. Gitu ya Bang ya. Ya, Baik Bang, ada sejumlah orang yang meyakini bahwa barang siapa di endorsement oleh Pak Jokowi, maka peluang menangnya sangat tinggi. Apakah Abang percaya sama pendapat itu, Bang? enggak, saya nggak percaya. Kenapa, Jokowi bukan Bang? Tuhan. Jokowi bukan Ya, Tuhan.
Ya, Dari mana alasannya endorsement Pak Jokowi bisa membuat orang jadi menang? Gitu. ya. Jokowi aja 2019 itu menang tipis. Gitu. Hmm, Itu data, bukan bukan apa? Bukan hoax atau ngarang-ngarang lah ya. Cuma ya. beda berapa persen waktu itu? 4% kemenangan Pak Jokowi. Tuh. Jadi maksud saya ini sangat berbeda lah 2024 nanti dengan situasi politik di 2014 dan 19. Ya, 2024 nanti sangat berbeda. ya, Apalagi kita lihat apa pemerintahan terakhir Pak Jokowi ya digunjang-ganjing oleh banyak isu pajak yang naik, BBM yang naik. Ini kelompok silent majority ini kan pada diam, kasihan. Bentuk perlawanan kelompok silent majority apa? Di TPS. Mereka akan memberi sanksi politik terhadap apa? Siapapun yang diendorse oleh Jokowi. Bahasa mereka kan begitu. Pokoknya siapapun yang endorse Jokowi, kita akan tolak. itu ya Gitu, Bang Mas. ya. Iya, itu realita, Pak. Saya ini pendukung Jokowi sampai detik ini. Saya pendukung beliau. Saya hormatin beliau. Karena menurut saya Jokowi sudah melakukan on the track terhadap bangsa ini. Beliau adalah sosok figur yang layak mendapatkan tempat penghormatan pasca beliau tidak lagi memimpin. Beliau punya Ya, standar-standar kepemimpinan, standar-standar pembangunan, semua sudah beliau taruh. Walaupun ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan sampai detik ini, persoalan hukum, yaitu tugas nanti pemerintahan selanjutnya lah. Itu. ya. Bang, apakah benar Abang pernah menyatakan bahwa manakala nanti Pak Prabowo gabung dengan Pak Ganjar akan Anda alihkan dukungan kepada Pak Anies, Bang? Ya, itu betul pernyataan itu. Karena saya tetap apa berprinsip pada nilai-nilai demokrasi yang saya anut, gitu loh. Hmm, Pertama itu, kedua etika politik. Ketika saya sudah tidak ya, dukung Ganjar, ya saya logikanya harus cari yang lain. Saya nggak mungkin teriak golput, itu kan tidak mengedukasi. Pasangan cuma ya. ada di Anies. Kecuali ada Hmm, alternatif lain, barulah ya, gitu. oke. Oh, maksudnya ke sana ya, Bang Nah, ya? iya dong, itu persoalan etik berdemokrasi. Boleh emang saya teriak golput, kan tidak baik. Itu ada tindak Ya, pidananya. Yang ya, terhormat, saya tetap masuk dalam ruang demokrasi yang sudah kita sepakati. Pilihannya kan ada tiga, Mas Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, karena saya pendukung Pak Prabowo sebagai presiden, ya saya all out buat beliau. Nah, kemudian beliau jadi wapres, loh, kok jadi wapres, kan maunya saya jadi presiden. Nah, ketika terjadi peristiwa politik itu, saya harus cari pilihan politik yang mau saya perjuangkan jadi presiden dong. Ya pilihannya cuma ada Anies kan, emang ada yang lain? Nggak ada kan? Itu ya, ya, opsi ya, opsi demokratik yang harus dihargain. ya, ya, Tuh. ya. Bang, apakah Abang setuju dengan pendapat awam yang menyebut bahwa para relawan ini memberikan dukungan karena ada pamrih kekuasaan di belakang hari? Benar nggak Bang kayak gini nih Bang? Soal pamrih tergantung orientasi dia berjuang. Kalau dia berjuangnya Ya, begitu ya naif, apa bukan naif ya, kotor sekali ya. cara berpikirnya. Hmm, Tapi ketika kekuasaan memberi bonus terhadap orang yang berjuang bersama dia, itu hal yang logis. Tapi itu jangan dijadikan orientasi, ya. gitu. Kalau itu menjadi tujuannya ya menjijikan sekali. Jadi anggap saja bonus gitu ya Bang ya, kalau Saya menganggap manakala itu bonus. mendapatkan sesuatu. Iya, saya anggap itu bonus. Tidak Ya, lebih dari itu. Kalau itu menjadi tujuan, rakus banget orang, tamak banget berjuang kok begitu. ya, Tuh. ya, ya. Baik Ya Bang, sampean Bang. lah, sampean diciptakan Tuhan berbuat baik dapat bonus pahala. Itu kan hal yang logis. Ya, Kemudian ada orang berjuang buat diri saya, lantas dia baik, ya saya kasih bonus. Entah itu bonusnya apa, terserah. Tapi itu bukan jadi orientasi. Orientasi saya kan sampai detik ini politik nilai. Bagaimana demokrasi itu tetap berkualitas. Makanya siapapun nanti presidennya, ya demokrasi dikuatin dong. Agar apa? Kontrol rakyat itu benar-benar kuat. Jangan sampai kontrol kekuasaan. Ketika kontrol kekuasaan kuat, yang ada apa? Kejahatan, diktatorian. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau mengulangi rezim Orde Baru. ya, Makanya saya sampai detik ini bilang, kuatkan demokrasinya. Kalaupun saya dukung Anies sekali, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting proses demokrasinya ada melalui apa mekanisme pemilu, gitu loh. ya, Ya ya, kamu ya. ditanya, saya juga nggak begitu tertarik kok.
mau dukung siapa-siapa, tapi saya nggak bisa teriak golput. Masa saya teriak golput? Kan tidak mengedukasi namanya. Ya, Ya paling minim-minim Pak. ya udah, jangan golput, udah kemudian jalan-jalan aja untuk orang tidur di rumah kalau memang tidak ada pilihan. Kan tidur Ya, boleh ya, dong. ya. Ya, Gitu. ya, betul. Itu opsi Betul. juga. Ya. Bang, ini kan tahun politik sampai tahun depan, Bang. Ini sebagai closing, apa imbauan Abang terhadap elit politik yang sekarang lagi sibuk kasak kusuk terkait dengan pemilu 2024, Bang? Silakan, Bang. Ya, saya berharap elit nanti bisa membawa gagasan besar buat bangsa ini. Kedua, ya para elit ini, para calon pemimpin ini coba kuatkan demokrasi. Ketiga, sebelum menuju 2024, ayo rekonsiliasi. Karena untuk menuju demokrasi yang berkualitas harus ada rekonsiliasi. Karena apa? Dampak 2014, 2017, dan 2019, polarisasi di bawah itu keras sekali. Ini per detik Hmm. nih, ketika Mas Ganjar dideklar aja, wah sudah pada bertarung, udah kayak orang kesurupan. Nah itu saya nggak mau berdiri di situ. Kayak hari ini, Bu Mega, Bu mungkin boleh beda pandangan dengan saya. Tapi ketika ada orang yang menghina Bu Mega dan Bung Karno, ya saya marah, nggak bisa. Nggak boleh demokrasi kita di landasannya hinaan, kebencian. Itu tidak bisa, gitu loh. Kayak Ya. saya menolak yang namanya calon dari petugas partai. Itu sikap politik saya. Tapi jangan dihina Bu Meganya, dibilang janda. Bung Karno mati apa-apa itu. Itu nggak bagus. Kita mau demokrasi kita itu landasan itu gagasan, kritik dan sebagainya. Jadi ada kualitas dalam berdemokrasi kita. Kita tidak mau demokrasi itu di atas kebencian, itu prinsipnya. Ya. Baik. Terima kasih Bang Noel atas ngobrol kita. Nggak panjang, Siap, tapi saya kira menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Sekali Mas lagi Ruben. terima kasih atas Siap. waktunya. Makasih Saya sama-sama.